Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan menjelaskan analisis kebutuhan fungsional. Ya, analisis kebutuhan fungsional itu terdiri dari DFD ya, di data flow diagram yang dimana itu dibutuhkan dalam sebuah pembangunan sistem. Jadi ini basic dasarnya. Ya, DFD merupakan alat pembuatan model yang memungkinkan profesional sistem untuk menggambarkan sistem sebagai suatu jaringan proses fungsional yang dihubungkan satu sama lain dengan alur data, baik secara manual maupun komputerisasi. Ya, DFD ini sering disebut juga dengan nama bubble chart, bubble diagram, model proses, diagram alur kerja, atau model fungsi. Ya, komponen DFD ya. Dan yang mana ini adalah sebuah entitas ya, sedangkan yang ini adalah sebuah proses ya. Kemudian gambar ini adalah sebuah aliran data ya. Kemudian ada bentuk seperti ini ya. Ini adalah merupakan data store ya, atau untuk penyimpanan data ya. Ya, komponen terminator atau entitas eksternal ya. Terminator mewakili entitas eksternal yang berkomunikasi dengan sistem yang sedang dikembangkan ya. Biasanya terminator dikenal dengan nama entitas luar atau external entity ya. Terdapat dua jenis terminator. Satu, terminator sumber source yang merupakan terminator yang menjadi sumber ya. Kemudian terminator tujuan sink atau di mana dia merupakan terminator yang menjadi tujuan data. Ya, terminator dapat berupa orang, sekelompok orang, organisasi, departemen, ya, departemen di dalam organisasi, atau perusahaan yang sama, tetapi di luar kendali sistem yang sedang dibuat modelnya. Terminator dapat juga berupa departemen, divisi, atau sistem di luar sistem yang berkomunikasi dengan sistem yang sedang dikembangkan. Ya, ada 3 hal penting yang harus diingat. Ya, yang harus diingat tentang terminator. Yang pertama, terminator merupakan bagian atau lingkungan luar sistem. Alur data yang menghubungkan terminator dengan berbagai proses sistem menunjukkan hubungan sistem dengan dunia luar. Profesional sistem tidak dapat mengubah isi atau cara kerja organisasi atau prosedur yang berkaitan dengan terminator. Hubungan yang ada antar terminator yang satu dengan yang lain tidak digambarkan pada DFD. Ya, komponen proses merupakan menggambarkan bagian dari sistem yang mentransformasikan input menjadi output. Ya, proses diberi nama untuk menjelaskan proses atau kegiatan apa yang sedang akan dilaksanakan. Ya, pemberian nama proses dilakukan dengan menggunakan kata kerja transitif. Ya, kata kerja yang membutuhkan objek seperti menghitung gaji ya, mencetak KRS, menghitung jumlah SKS. Ya. Ini contoh dalam sebuah transaksi atau proses ya, di mana ada satu input ya dengan sebuah proses yang dimana dia memiliki satu output juga ya. Namun ada juga yang memiliki satu input di dalam sebuah proses ya, namun dia memiliki banyak output ya. Kemudian ada banyak input di sebuah proses ya, namun ada output hanya satu ya. Namun ada juga banyak input dan juga banyak output dalam suatu proses ya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan tentang proses ya. Proses harus memiliki input dan output ya. Proses dapat dihubungkan dengan komponen terminator, data store, atau proses melalui alur data. Nah, sistem atau bagian divisi atau departemen yang sedang dianalisis oleh profesional sistem digambarkan dengan komponen proses. Ya, berikut ini merupakan suatu contoh proses yang salah. Ya. Umumnya kesalahan proses di DFD adalah
Proses mempunyai input tetapi tidak menghasilkan outputnya. Kesalahan ini disebut dengan black hole atau lubang hitam. Ya, karena data masuk ke dalam proses dan lenyap tidak berbekas seperti dimasukkan ke dalam lubang hitam. Ya, seperti ini. Ya, proses pertama. Dia tidak ada menghasilkan output sama sekali. Ya, dia tidak berbekas seperti dimasukkan ke dalam lubang hitam. Proses menghasilkan output, tetapi tidak pernah menerima input. Ya, kesalahan ini disebut dengan miracle atau ajaib. Ya, karena ajaib dihasilkan output tanpa pernah menerima input. Ya, dia tidak pernah menerima input sama sekali dari proses atau input yang ini. Ya, dia tidak mengalami input sama sekali, namun dia bisa menghasilkan output. Ya. Namanya sebuah sistem pasti ada namanya input, ya, yang harus dilakukan, dan juga ada sebuah output. Ya, komponen data store. Ya, komponen ini digunakan untuk membuat model sekumpulan paket data dan diberi nama dengan kata benda jamak, misalnya mahasiswa. Ya. Suatu data store dihubungkan dengan alur data hanya pada komponen proses, tidak dengan komponen DFD lainnya. Alur data yang menghubungkan data store dengan suatu proses mempunyai pengertian sebagai berikut. Alur data dari data store yang berarti sebagai pembacaan atau pengaksesan satu paket tunggal data, lebih dari satu paket data, sebagian dari satu paket tunggal data, atau sebagian dari lebih dari satu paket data untuk sebuah proses. Ya, alur data ke data store yang berarti sebagai pengupdatean data seperti menambah satu paket data baru atau lebih, ya, menghapus satu paket atau lebih, atau mengubah atau memodifikasi satu paket data atau lebih. Ya. Ya. Suatu data flow atau alur data digambarkan dengan anak panah yang menunjukkan arah menuju ke dan keluar dari suatu proses. Alur data ini digunakan untuk menerangkan perpindahan data atau paket data informasi dari satu bagian sistem ke bagian yang lainnya. Ya, alur data perlu diberi nama sesuai dengan data atau informasi yang dimaksud. Biasanya pemberian nama pada alur data dilakukan dengan menggunakan kata benda. Ya. Contohnya laporan penjualan. Ya. Konsep paket of data ya apabila dua data atau lebih mengalir dari suatu sumber yang sama menuju ke tujuan yang sama dan mempunyai hubungan dan harus dianggap sebagai satu alur data tunggal karena data itu mengalir bersama-sama sebagai satu paket. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ada sebuah entitas ya di mana dia diproses. Ya, mahasiswa itu memproses atau mendaftar ulang di sebuah sistem. Nah, di mana di situ ada nama, NPM, alamat. Namun di sini sistem yang dilakukan adalah salah, konsep paket datanya salah. Ya. Karena apa? Mahasiswa itu pasti ada namanya keterangan nama, NPM, alamat itu menjadi satu entitas. Ya, berarti nama NPM ada di dalam entitas mahasiswa. Mahasiswa melakukan formulir daftar ulang ya di sebuah universitas ya. Ini merupakan konsep paket data yang benar. Konsep alur data menyebar ya. Alur data menyebar menunjukkan sejumlah tembusan paket data yang berasal dari sumber yang sama menuju ke tujuan yang berbeda. Atau paket data yang kompleks dibagi menjadi beberapa elemen data yang dikirim ke tujuan yang berbeda. Atau alur data ini membawa paket data yang memiliki nilai yang berbeda yang akan dikirim ke tujuan yang berbeda. Nah, contohnya seperti ini. Ada admin. Ya, dia membuat laporan penerimaan sehari-hari, dia melakukan sebuah pesanan ya. Dia melaporkan penerimaan sehari-hari kepada manajer. Si admin juga melakukan laporan penerimaan sehari-hari
di bagian pembukuan. Ya. Konsep alur data yang mengumpul atau converging data flow. Ya, beberapa alur data yang berbeda sumber bergabung bersama-sama menuju ke tujuan yang sama. Ya, contohnya ada konsumen yang dia tentunya mungkin membeli sesuatu, maka sini ada namanya dia membuat faktur. Ya, nah faktur itu akan diberikan kepada subkonsumen. Ya, konsumen juga akan menerima slip pengiriman ya dari sistem yang membuat slip pengirim ya. Yang keempat, konsep sumber atau tujuan alur data. Semua alur data harus minimal mengandung satu proses ya. Suatu alur data dihasilkan dari suatu proses dan menuju ke suatu data store dan atau terminator ya. Suatu alur data dihasilkan dari suatu data store dan atau terminator dan menuju ke suatu proses. Nah, suatu alur data dihasilkan dari suatu proses dan menuju ke suatu proses ya. Kita lihat seperti ini. Ya, ada sebuah proses ya. Dia menuju ke suatu data store. Ya. Data store. Kemudian dia juga menuju ke sebuah entitas. Ya. Data store merupakan data penyimpanan atau kita sebut namanya database. Ya, gitu. Ya, syarat pembuatan DFD. Yang pertama adalah pemberian nama. Pemberian nama pada komponen proses lebih baik menunjukkan aturan-aturan yang akan dilaksanakan oleh seseorang dibandingkan dengan memberikan nama atau identitas orang yang akan melaksanakan. Ya. Karena nama untuk komponen proses lebih baik menunjukkan tugas atau fungsi sistem yang akan dilaksanakan, maka lebih baik pemberian nama ini menggunakan kata kerja. Ya, pemberian nama untuk komponen data store menggunakan kata benda, karena data store menunjukkan data apa yang disimpan untuk kebutuhan sistem dalam melaksanakan tugasnya. Jika sistem sewaktu-waktu membutuhkan data tersebut untuk melaksanakan tugasnya, maka data tersebut tetap ada, karena sistem menyimpannya. Ya. Begitu pula untuk komponen alur data, namanya lebih baik diberikan dengan menggunakan kata benda, karena alur data ini menunjukkan data dan informasi yang dibutuhkan dan yang dikeluarkan oleh sistem dalam pelaksanaan tugasnya. Ya. Pemberian nomor pada komponen proses. Ya, maksud pemberian nomor pada proses yang penting adalah untuk menunjukkan referensi terhadap skema penomoran secara hierarki pada levelisasi DFD. Ya, dengan kata lain, nomor proses ini merupakan dasar pemberian nomor pada levelisasi DFD. Nah, yang ketiga, penggambaran DFD sesering mungkin. Ya, penggambaran DFD dapat dilakukan berkali-kali sampai secara teknik DFD itu benar, dapat diterima oleh pemakai dan sudah cukup rapi sehingga profesional sistem tidak merasa malu untuk menunjukkan DFD itu kepada atasannya. Yang keempat, penghindaran penggambaran DFD yang rumit. Ya, tujuan DFD adalah untuk membuat model fungsi yang harus dilaksanakan oleh suatu sistem dan interaksi antar fungsi. Tujuan lainnya adalah agar model yang dibuat itu mudah dibaca dan dimengerti. Nah, tidak hanya oleh profesional sistem yang membuat DFD, tetapi juga oleh pemakai yang berpengalaman dengan subjek yang terjadi. Hal ini berarti DFD harus mudah dimengerti, dibaca, dan menyenangkan untuk dilihat. Penggambaran DFD konsisten. Penggambaran DFD harus konsisten terhadap kelompok DFD lainnya. Profesional sistem menggambarkan DFD berdasarkan tingkatan DFD dengan tujuan agar DFD yang dibuatnya itu mudah dibaca dan dimengerti oleh pemakai sistem. Ya. Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan atau syarat membuat DFD. Ya. Penggambaran DFD. Yang pertama, identifikasi terlebih dahulu semua entitas luar yang terlibat di dalam sistem. Ya, identifikasi semua input dan output yang terlibat dengan entitas luar. Buat diagram konteks. Ya.
Diagram ini adalah diagram level tertinggi dari DFI yang menggambarkan hubungan sistem dengan lingkungan luarnya. Tentukan nama sistemnya, tentukan batasan sistemnya, tentukan terminator yang ada di dalam sistem, tentukan apa yang diterima atau diberikan terminator dari atau ke sistem. Gambarkan diagram konteksnya. Ya. Kemudian ini merupakan salah satu contoh konteks diagram, ya, di mana ada namanya sistem itu sistem monitoring data aset dan inventaris ditetapkan Cianjur berbasis web. Ya. Situ ada namanya entitas, ya, info, username, password, lain-lainnya, ya, di mana dia terkoneksi pada sebuah LAN, desktop atau support. Ya. Sistem monitoring data aset bisa dilihat oleh manager, ya, di mana manager juga memiliki info, username, password, invite info dan lainnya, ya. Nah, ada historinya, ada laporan data perangkat, laporan distribusi perangkat dan lain-lainnya yang merupakan kebutuhan dari PT Telkom. Ya. Kemudian buat diagram level 0 atau 0. Ya, diagram ini adalah dekomposisi dari diagram konteks. Caranya, tentukan proses utama yang ada pada sistem itu. Tentukan apa yang diberikan atau yang diterima masing-masing proses. Ya. Dari sistem sambil memperhatikan konsep keseimbangan. Keseimbangan alur data yang keluar atau masuk dari suatu level harus sama dengan alur data yang masuk atau keluar pada level berikutnya. Ya, apabila diperlukan, munculkan data store sebagai master, ya, sebagai suatu sumber maupun tujuan alur data. Ya, mohon maaf ya, coret ini. Ya, gambarkan diagram level 0-nya, hindari perpotongan arus data, beri nomor pada proses utama, ya, atau nomor tidak menunjukkan urutan proses. Ya. Ini merupakan DFD level 0, ya, di mana kita lihat ada sebuah proses input nilai, ini ada pengajar, ya, sini ada data store, ya, siswa data siswa, ya, siswa bisa melihat nilai, ya, yang sebelumnya sudah dihitung nilainya oleh guru atau admin, ya. Kemudian siswa juga bisa admin juga bagian menulis atau meninput nilai ke dalam data store siswa. Ya. Kemudian ada namanya tabel atau entitas siswa. Ya, di mana siswa bisa mencetak transkripnya, sehingga dia bisa mengetahui nilai dia saat sekolah atau kuliah. Ya, di semester 1, semester 2 dia akan mencetak transkripnya. Ya, kemudian buat diagram level 1, diagram ini merupakan dekomposisi dari diagram level 0. Ya, tentukan proses yang lebih kecil atau subproses dari proses utama yang ada di level 0. Tentukan apa yang diberikan atau diterima masing-masing subproses ke atau dari sistem dan perhatikan konsep keseimbangan. Apabila diperlukan, munculkan data store transaksi sebagai sumber maupun tujuan alur data. Gambarkan DFD level 1-nya, hindari perpotongan arus data, beri nomor pada masing-masing subproses yang menunjukkan dekomposisi dari proses sebelumnya. Contohnya 11, 12, 2.1, ya. DFD level 2, 3. Ya, ada level 2, ada level 3. Diagram ini merupakan dekomposisi dari level sebelumnya. Proses dekomposisi dilakukan sampai dengan proses siap dituangkan ke dalam program. Aturan yang dituangkan sama dengan level 1. Ya. Ini merupakan konteks diagram, ya. Dia ada sebuah sistem, ada entitas A yang dia menginput sebuah variabel A, kemudian sistem juga memberikan reaksi, ada namanya variabel B, gitu ya. Dia memiliki data store, ya. Ini merupakan dari konteks diagramnya, ya. Ada proses 1, proses 2, proses 3, proses 4, ya. Ada entitas A, B, C, D, ya. Di mana entitas
ini akan berinteraksi dengan sebuah sistem, yaitu sistem juga akan menerima inputan dari proses, yaitu namanya A, itu dan seterusnya. Dan ini merupakan DFD level 1. Nah, kita ambil dari contoh proses yang ketiga. Nah, dari proses ketiga diturunkan, dikomposisi menjadi DFD level 1 ya. DFD level 1 dia ada namanya entitas ya. Entitas B ya, berinteraksi. Kemudian ada namanya proses 3.2, 3.3, 3.4 ya, di mana 3.4 dimunculkan sebuah data store yang apabila ada data yang harus diinput, maka dia akan masuk ke dalam data store tersebut. Ya. Contohnya seperti ini ya, ada namanya sebuah sistem informasi pemesanan tiket pesawat ya. Namanya sistem informasi pemesanan tiket pesawat berarti ada keterkaitan dengan seorang pembeli atau banyak pembeli ya. Ya, di sini entitasnya pembeli. Ya, pembeli dia pasti akan melakukan mencari ya info-info pesawat yang akan terbang pada hari itu ya. Kemudian akan memesan tiket itu melalui sebuah sistem ya. Kemudian sistem akan memberikan bukti pemesanan ya. Sistem juga akan berhubungan dengan sebuah maskapai ya. Maskapai akan melihat laporan pemesanan tiket ya. Maskapai itu bisa Lion, Garuda, Sriwijaya ya, masing-masing itu nanti akan menerima laporan pemesanan tiket dari sebuah sistem. Oh, ternyata si A membeli tiket JT59, berarti itu mungkin punyanya Lion ya. Berarti pada hari itu, misalnya katakanlah hari Jumat ya, dia memesan tiket pada pukul 8 pagi ya, tujuan dari Jakarta ke Surabaya misalnya ya. Sistem akan memberikan data pesawat. Nah, dari data pesawat ini nanti akan masuk ke pembeli ya. Pembeli nanti akan juga mendapatkan bukti pemesanannya bahwa dia memesan tiket pesawat Lion ya dari Jakarta ke Surabaya pukul 8 ya. Dengan nomor registrasinya, nomor pesawatnya adalah JT590 misalnya. Nah, kemudian ada namanya manajer penjualan ya. Dia akan menerima laporan pesawat yang terlaris dan juga dia akan menerima laporan pemesanan dari pembeli yang membeli tiket-tiket pesawat pada maskapai yang tersedia di bandara seperti itu. Ya, ini kalian coba di dalam di rumah ya, di tempat masing-masing. DFD level 1 dan 2 sistem informasi pemesanan tiket pesawat ya. Kalian buat dekomposisinya ya. Kemudian kalian jawab, kemudian kalian kumpulkan di Google Classroom ya. Kemudian tugas kalian adalah buat analisis kebutuhan fungsional terhadap sistem informasi yang akan Anda buat. Ya, buat DFD, spesifikasi sistem informasi pemesanan barang online. Ya, jadi tugasnya ada 2. Jadi nanti kalian bisa kerjakan di Google Classroom. Ya, dibuat terus kemudian diupload di Google Classroom. Ya, begitu pertemuan hari ini. Ya, selamat mencoba di rumah. Kalian gunakan sistem yang ada, aplikasi yang ada, menggunakan Power Designer atau menggunakan Dia. Nah, cukup sekian pertemuan hari ini. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.